Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sinjai akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coachee. Perkenalkan, saya Nurmalasari dari UPTD SMPN 20 Sinjai. Saya Muslimin dari UPTD SMP Negeri 24 Sinjai. Dan saya Sandria Fausina dari UPT SMA Negeri 14 Sinjai. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Muslimin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Ibu. Iya. Bagaimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik-baik Ibu. Oke, alhamdulillah kabarnya Pak Muslimin baik ya. Nah, saya dengar Pak Muslimin ini akan melakukan kegiatan coaching ya Pak. Iya. Oke. Nah, sebelum melakukan proses kegiatan coaching, Pak, ada beberapa hal yang akan saya bicarakan dengan Pak Muslimin. Boleh, Pak? Boleh, boleh. Oke. Silakan. Jadi, saat proses coaching nanti, Pak, saya akan mengamati dan menilai interaksi antara coach dan coachee itu berdasarkan rubrik penilaian yang meliputi rubrik penilaiannya ini apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Pak Muslimin sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan saya juga akan mendengarkan respons dari coachee bahwa apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Pak Muslimin sampaikan. Nah, jangan lupa Pak ya, dalam melakukan proses coaching nanti itu harus disesuaikan dengan prinsip coaching Pak, yang meliputi kehadiran penuh, kemudian kemitraan, dan memaksimalkan potensi serta proses kreatif itu. Jadi sebelum proses observasi dimulai Pak ya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan nih Pak kepada Pak Muslimin. Boleh Pak? Boleh. Oke. Nah, untuk pertanyaan pertama Pak, yaitu kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti Pak? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada kegiatan coaching ini adalah yang pertama adalah saya berusaha untuk kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Pak Muslimin ya. Jadi di sini Pak Muslimin ingin mengembangkan kompetensi inti coaching berupa kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, di antara ketiga kompetensi tersebut Pak, nah manakah yang lebih spesifik yang akan Pak Muslimin kembangkan Pak? Oke, di antara ketiga kompetensi itu yang ingin saya lebih memperdalam dan lebih mengembangkan adalah mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi di sini Pak Muslimin lebih ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Pak ya. Nah, menurut Bapak indikator ketercapaiannya itu seperti apa Pak? Saya mengharapkan bisa menemukan titik permasalahannya dan coaching itu sendirilah ya nantinya yang bisa menemukan titik permasalahannya dan mampu menyelesaikan. Saya hanya berusaha membantunya. Oke, jadi seperti itu indikator ketercapaian dari Pak Muslimin, bahwa di mana coaching itu mampu menemukan solusi dari permasalahannya Pak ya. Nah, terima kasih Pak Muslimin atas jawaban-jawabannya. Silahkan memulai proses coachingnya ya dengan sebaik-baiknya. Nah, setelah proses coaching ini selesai, kita akan berbincang-bincang lagi Pak ya. Iya, insya Allah. Nah, terima kasih banyak Pak Muslimin. Terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum Ustaz Tria.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muslimin. Iya, bagaimana kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Oke, Ibu ya, sehat Bu ya. Saya mendengar Ibu ingin membicarakan sesuatu. Mungkin Ibu bisa tahu apa yang ingin Bapak Ibu bicarakan? Iya, Pak. Jadi saya ingin membicarakan permasalahan yang sedang saya hadapi, Pak. Oke, menurut Ibu dalam pembicaraan ini ada sesuatu yang ingin dicapai, apa tujuan Ibu yang ingin dicapai? Iya, Pak. Tujuan saya adalah setelah pembicaraan ini saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Pak. Kalau boleh saya tahu Bu, apa sebenarnya yang permasalahan yang Ibu ya ingin dibicarakan? Iya, Pak. Jadi permasalahan saya itu, Pak, adalah di sekolah saya teman-teman guru belum sepenuhnya memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid, Pak. Oh. Iya. Jadi contohnya itu masih ada yang belum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Di mana masih menentukan atau masih menuntut itu murid, contohnya misalnya semua harus bisa menghafal baru tuntas, ya seperti itu, Pak. Jadi itu yang menjadi permasalahan saya, Pak. Maaf Budi, apa yang menjadi penyebab sehingga di sekolah Ibu belum sepenuhnya menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid? Mungkin Ibu bisa ceritakan penyebabnya. Iya, baik Pak. Jadi kebetulan di sekolahnya saya sekarang, saya baru sekitar 3 bulan mengajar di sana, Pak. Jadi saya mengamati bahwa ternyata masih ada beberapa teman-teman guru yang masih menerapkan pembelajaran bisa dikata mungkin ya konvensional ya, Pak. Iya. Jadi pada saat di jam istirahat itu, Pak, di ruang guru saya sering mendengar Bapak Ibu guru itu bincang-bincang. Nah, yang dibahas adalah murid-murid. Jadi yang dibahas bukan prestasi-prestasinya murid, Pak, tapi karakternya murid di kelas, bahwa oh si A ini seperti ini ya, dia memang itu tidak bisa, dia memang seperti ini tidak bisa diandalkan. Banyak sekali, Pak, itu. Nah, ini yang membuat hati saya sedih, Pak. Saya ingin menyampaikan yang seharusnya, tapi kan saya juga tergolong baru, tidak ingin juga dicap sok tahu, dan saya juga ingin menunggu momen bagaimana cara saya menyampaikannya, Pak. Jadi dengan mengamati hal itu saya bisa menyimpulkan bahwa ternyata belum sepenuhnya teman-teman guru itu memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya, barangkali yang menjadi penyebabnya, Pak, teman-teman guru tersebut masih belum paham konsep pembelajaran berdiferensiasi yang seyogyanya diterapkan di kelas. Iya, itu Pak yang menjadi pengamatan saya. Oke, yang saya bisa dari pembicaraan Ibu adalah pertama guru masih menggunakan pembelajaran konvensional. Iya, Pak. Belum menerapkan konsep pembelajaran yang berdiferensiasi dan belum berpihak kepada murid. Iya, Pak. Oke. Hal lagi Bu yang saya ingin ketahui, barangkali bisa diceritakan apa yang Ibu sudah lakukan selama ini. Iya, Pak. Jadi alhamdulillah 4 bulan terakhir ini saya di sekolah saya yang sekarang saya telah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Jadi saya memulai dari diri menerapkan pembelajaran dengan konsep berdiferensiasi dan dengan harapan rekan-rekan guru juga bisa melihat. Nah, saya juga telah merekam aksi saya itu, Pak, dan mengunggahnya di YouTube saya, dan saya sharing ke grup WA. Dan pada saat jam istirahat atau adalah bincang-bincang rekan guru, ya kadang saya masuk nimbrung di situ, tapi masih sebatas menyimak apa yang menjadi keluh kesahnya teman-teman guru. Iya, Pak, masih sebatas itu yang saya lakukan, Pak. Alhamdulillah Ibu telah melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan sudah berpihak kepada Ibu. Yang saya ingin tanyakan lagi Bu, kira-kira selanjutnya apa yang Ibu akan lakukan?
Iya Pak, jadi saya berpikir Pak, saya akan melakukan mentoring kepada rekan-rekan guru. Iya Pak. Nah, saya akan berbagi praktik baik, konsep pembelajaran berdiferensiasi, mungkin bisa di sela-sela jam istirahat, ya supaya tidak mengganggu juga proses pembelajaran. Dan saya rencana akan menyampaikannya itu dengan lebih santai Pak. Iya, karena terkadang saya dengar teman-teman guru kalau diajak untuk ikut pelatihan atau kayak ingin di mentoring merasa tidak ada waktu deh Bu, saya juga sudah tahu, saya juga sudah bisa seperti ini ya. Jadi saya ingin menyampaikannya dengan santai Pak. Ya, itu yang menjadi rencana saya Pak. Luar biasa Ibu, rencana Ibu luar biasa, akan membagi ilmu ya. Iya. Kepada teman-teman, membagi praktik baik. Saya sangat salut Ibu. Selanjutnya Ibu ya, saya ingin tanyakan lagi, kira-kira siapa yang Ibu libatkan dalam kegiatan Ibu yang bisa mendukung rencana Ibu? Iya Pak, jadi saya akan berkomunikasi dengan Ibu Kepala Sekolah terlebih dahulu, akan menyampaikan bahwa saya akan mengadakan seperti ini, ya tapi dengan konsep yang santai, itu Pak. Dan juga saya akan berkomunikasi ke rekan, kebetulan di angkatan sebelumnya itu sudah ada 2 guru penggerak juga di sekolah saya Pak, ada Pak Ansar dan Ibu Sugiyarti. Ya, saya akan berkomunikasi dengan beliau, dengan mereka untuk menjalankan ini supaya ada juga yang membantu saya menjalankan rencana yang saya ingin terapkan ini Pak di sekolah. Luar biasa Bu ya. Jadi Ibu akan bekerjasama dengan kepala sekolah dan teman-teman lain yang mungkin sudah ada yang jadi guru penggerak. Iya Pak. Ya, selanjutnya Bu ya, terakhir barangkali pertanyaan saya, apa komitmen Ibu selanjutnya ke depannya terkait dengan hal ini? Iya, jadi yang menjadi komitmen saya Pak, mulai sekarang saya tidak boleh menunda-nunda lagi apa yang tadi sudah saya rencanakan, bahwa saya akan berbagi praktik baik kepada teman tentang konsep pembelajaran berdiferensiasi tapi dengan situasi dan kondisi yang lebih santai. Jadi saya akan segera menerapkan hal itu Pak. Itu yang menjadi komitmen saya, dan semoga apa yang saya lakukan itu bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman guru untuk menerapkan konsep pembelajaran berdiferensiasi sehingga pembelajarannya teman-teman itu tidak lagi menuntut murid tetapi menuntun Pak. Alhamdulillah Bu, saya sangat bersyukur karena dari permasalahan tadi Ibu sudah mampu menemukan jalan solusi keluarnya. Dan mudah-mudahan ke depannya apa yang menjadi permasalahan ini bisa diselesaikan. Bu, oke Bu, mungkin Ibu bisa ceritakan ya, apa yang Ibu bisa dapatkan dari pembicaraan kali ini? Iya Pak, jadi alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali bisa berbincang-bincang dengan Bapak pada kesempatan ini. Alhamdulillah setelah saya berbicara dengan Bapak, saya merasa lega, dan juga yang terpenting adalah saya bisa memikirkan rencana yang bisa saya lakukan untuk permasalahan yang ada di sekolah saya Pak. Jadi alhamdulillah saya sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi di sekolah saya Pak. Terima kasih banyak Pak Muslimin. Alhamdulillah Bu, kalau Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi Ibu, alhamdulillah. Dan saya juga berterima kasih. Dan mungkin saya sampai di sini kegiatan coaching kita ya. Iya baik Pak, terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Oke. Baik Pak Muslimin, bagaimana hasil proses coachingnya tadi Pak? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, proses coaching tadi alhamdulillah berjalan sesuai dengan apa yang kami rencanakan. Oke. Nah, alhamdulillah Pak ya. Nah, setelah melakukan proses coaching antara coach Pak, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Pak Muslimin ya. Nah, pertanyaan pertama Pak, apa saja yang sudah Pak Muslimin dapatkan saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan Pak?
Oh, oke. Selama kegiatan coaching ini, saya telah melakukan dengan menerapkan alur Tirta, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya pun menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, jadi Pak Muslimin di sini sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta, Pak ya. Iya, nah, berdasarkan hasil pengamatan saya, Pak, selama proses coaching tadi ada beberapa catatan, Pak ya. iya. Di sini Pak Muslimin sudah melakukan proses coaching dengan alur Tirta dengan menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang dialami coach. Kemudian Pak Muslimin juga mengarahkan coach untuk menyusun rencana aksi yang telah dilakukan, Pak, dan bagaimana Pak Muslimin telah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi yang dilakukannya itu dapat berjalan lancar ya, Pak. Iya, Bu. Nah, saya pun mengamati di sini, Pak, bahwa Pak Muslimin ini telah fokus pada diri coach, Pak. Artinya Bapak telah hadir secara penuh dan mendengar secara aktif. Nah, selain itu, Pak, Bapak telah mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Sangat luar biasa Pak Muslimin telah melakukan proses coaching kali ini ya. Nah, semoga kedepannya Pak lebih sukses dan diberi kelancaran serta kemudahan untuk kegiatan coaching. Satu lagi Pak, boleh pertanyaan? Boleh, Bu, Oke. boleh. Nah, Silakan. untuk kedepannya nih Pak, kompetensi apa lagi nih yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching kita hari ini? Kompetensi kedepannya yang ingin saya kembangkan adalah saya akan lebih memperdalam lagi memahami alur Tirta. Iya. Dan Anda melakukan coaching agar kegiatan coaching selanjutnya akan lebih baik. Oke, baik Pak, luar biasa. Jadi Bapak akan mengembangkan kompetensinya lagi dalam hal mendalami lagi alur Tirta sehingga kegiatan coaching selanjutnya bisa menjadi lebih baik lagi, Pak ya. Iya, Bu. Oke, baik Pak, terima kasih telah melakukan sesi tanya jawab hari ini ya. Bapak sudah melakukan proses coaching dengan menggunakan alur Tirta. Nah, demikian Pak ya sesi kita hari ini. Terima kasih Pak Muslimin atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.